Kadang akan ada banyak hal menakjubkan yang tak pernah kita sangka yang tersimpan dalam sebuah tempat tersembunyi. Dataran tinggi Dieng memang tak asing bagi telinga orang Indonesia. Beberapa potret juga terhampar di kawasan ini, mulai dari indahnya Taman Bunga Desi di Pegunungan Prau hingga telaga beragam warna. Meskipun sudah banyak orang yang tahu pesona negeri atas awan ini, ternyata banyak sekali fakta-fakta mengejutkan yang masih tersembunyi dan belum diketahui banyak orang mengenai negeri atas awan ini. Apa saja fakta-fakta seputar dataran tinggi Dieng? Tonton terus video ini hingga selesai. Namun sebelum itu, bagi kalian yang belum berlangganan di channel ini, segera klik tombol subscribe berwarna merah di bawah video ini. Jangan lupa aktifkan pula tanda lonceng di sebelahnya agar kamu menjadi orang pertama yang akan mendapat informasi video terbaru dari channel ini. Di Dieng, kamu bisa menemukan desa tertinggi di Pulau Jawa. Kamu pernah ke daerah Telaga Cebong dan Bukit Cikunir? Kalau sudah pernah ke sana, kamu pasti nggak asing dengan nama Desa Sembungan. Nah, desa ini adalah desa yang letaknya tidak jauh dari kedua wisata hits Dieng ini. Tahukah kamu ternyata desa ini berada di ketinggian 2.300 meter dari permukaan laut loh. Karena letaknya ini, desa ini pun dinamakan sebagai desa tertinggi di Pulau Jawa. Keren ya? Kamu hanya bisa menemukan gingseng Jawa di dataran tinggi Dieng. Di dataran tinggi Dieng ada sebuah tanaman bernama purwaceng. Tanaman ini mirip sekali dengan gingseng karena khasiatnya ada di akarnya. Sebenarnya purwaceng ini awalnya tertanam di seluruh daerah Pulau Jawa, namun karena habitatnya rusak saat ini hanya bisa tumbuh di kawasan dataran tinggi Dieng. Khasiat ginseng Jawa ini sendiri adalah untuk meningkatkan gairah seksual seseorang, dan untuk menyantapnya biasanya diolah menjadi bubuk dan bisa dinikmati bersama kopi atau susu. Kalau soal rasanya sih mending kamu cicipi sendiri saat ke Dieng. Pada bulan-bulan tertentu kamu akan menemui buih-buih es di dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi Dieng dikelilingi oleh bukit dan gunung yang membuat lembah Dieng yang sudah berada di dataran tinggi tersebut masih lebih rendah dibandingkan bukit dan gunung di sekelilingnya. Kontur yang berbentuk cekungan tersebut membuat suhu udara Dieng saat malam hari justru lebih rendah dibanding puncak di sekelilingnya karena angin malam yang mengarah ke bawah. Saat musim kemarau, suhu Dieng bisa mencapai minus 0 derajat Celcius. Saat puncak musim kemarau tiba, setiap pagi kamu bisa menemukan kristal es yang menempel di rumput, pohon, bahkan tenda campingmu. Dieng memiliki buah endemik unik yang hanya tumbuh di sana. Selain purwaceng, tanaman endemik lain yang hanya ada di Dieng adalah buah carica. Tekstur dan bentuknya mirip dengan buah pepaya namun ukurannya lebih kecil. Masyarakat setempat mengolahnya menjadi manisan atau minuman kemasan agar wisatawan dapat dengan mudah menyantapnya dan membawanya pulang. Buah manis dan lezat ini sebagai oleh-oleh. Usut punya usut, rambut gimbal ternyata punya ragam jenis loh. By the way, kalau kamu perhatikan lebih detail rambut anak gimbal, kamu bakal menemukan keunikan pada mereka. Karena mereka sebenarnya memiliki jenis rambut yang berbeda, yaitu jenis gimbal pari, gimbal jagung, gimbal jatah, dan gimbal wedus. Dalam sejarah, fenomena anak rambut gimbal berawal dari seorang pemuda bernama Kolodate, anak seorang perangkat desa berambut gimbal yang memiliki ilmu kesaktian yang tinggi di masa kerajaan Mataram. Ia memiliki kepedulian pada rakyat yang luar biasa. Pada suatu saat ia kecewa karena kerajaan kurang mengayomi rakyat. Ia yang sangat itu punya keinginan untuk mengayomi rakyat merasa marah karena keinginannya tak bisa direalisasikan. Hingga akhirnya ia bersumpah mengutuk setiap anak yang lahir di daerah tersebut, yang saat ini disebut Dieng, lahir seperti dia. Dieng adalah tempat di mana kamu bisa merasakan 4 jenis wisata dalam satu waktu. Dataran tinggi Dieng memang bukanlah tempat yang biasa. Di sini kamu bisa menikmati beragam wisata alam yang disajikan dalam satu area bernama Dieng. Meski kedatanganmu ke Dieng hanya 1 hari, namun kamu bisa menikmati 4 jenis wisata, mulai dari wisata kawah, yaitu Sikidang dan Chandra di Muka, kemudian wisata telaga, telaga warna dan telaga Delingo, wisata gunung, perahu dan Pakuwojo, hingga wisata candi Arjuna dan Dwarawati. Lengkap banget lah pokoknya. Dieng merupakan tempat yang dipercaya sebagai tempat para dewa. Asal kamu tahu ya, sebenarnya nama Dieng berasal dari 2 kata yang memiliki arti dalam, yaitu Di yang artinya tempat yang tinggi dan Hyang yang artinya kahyangan. Bisa dipastikan Dieng merupakan sebuah tempat yang dihuni oleh para dewa kahyangan. Hal ini ditandai dengan adanya candi-candi dan mitos rambut gimbal yang disebut sebuah titisan para dewa. Dieng merupakan satu daerah yang berada dalam 2 wilayah. Banyak orang menganggap bahwa Dieng merupakan suatu daerah yang berada di wilayah Kabupaten Wonosobo. Namun sebenarnya kawasan dataran tinggi Dieng merupakan sebuah daerah yang berada dalam 2 wilayah, yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Jadi ada sebagian wisata Dieng yang ikut dalam wilayah Wonosobo dan ada juga destinasi wisata yang ikut dalam wilayah Banjarnegara.
Nah, Sobat Wisata Indonesia, kamu pasti tak menyangka kan kalau dataran tinggi Dieng itu istimewa banget. Banyak hal mengejutkan yang tersimpan dalam satu wilayah ini. Bagi kamu yang penasaran ingin ke Dieng dan menyaksikan sendiri bentang alam yang indah dan keragaman adat yang dijunjung tinggi, mending datang ke Dieng pada saat bulan Agustus, karena pada bulan ini kamu bisa sekalian menikmati sajian Dieng Culture Festival yang asik banget. Jika kalian menyukai video ini, silahkan kalian klik tombol like yang ada di bawah video ini. Dan jika menurut kalian video ini sangat bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak mungkin. Jika ada saran dan kritik, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe untuk subscribe di channel kami ini. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video kami selanjutnya.